Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang kelas maya. Apa sih kelas maya itu? Kelas maya atau biasa disebut dengan virtual class atau cyberclass adalah lingkungan belajar yang diadakan tanpa tatap muka secara langsung antara pengajar dan siswa. 6 potensi kunci dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka revolusi pembelajaran. Yang pertama adalah konektivitas. Konektivitas di sini adalah akses terhadap beraneka ragam informasi tersedia dalam skala global. Jadi selama Anda memanfaatkan koneksi internet, Anda akan mendapatkan informasi apapun yang tersedia dalam World Wide Web atau WWW. Potensi kunci yang kedua yaitu fleksibilitas. Artinya, belajar dapat dilaksanakan di mana saja dan kapan saja. Jadi kita memiliki kebebasan dalam belajar, dalam menentukan waktu dan kapan kita akan belajar. Yang ketiga yaitu interaksi. Interaksi artinya evaluasi belajar dapat dilaksanakan seketika dan mandiri. Yang keempat yaitu kolaborasi. Kolaborasi artinya penggunaan perangkat diskusi dapat mendukung pembelajaran kolaborasi di luar ruang kelas. Yang kelima yaitu peluang pengembangan. Artinya konten digital dapat terus-menerus dikembangkan sehingga dapat memperkaya pembelajaran dalam kelas konvensional. Dan yang terakhir yaitu motivasi. Artinya multimedia dapat membuat pembelajaran lebih menarik. E-learning atau electronic learning adalah lingkungan belajar yang mewadahi peran teknologi informasi untuk mendukung proses pembelajaran. Beberapa model dari e-learning sebagai berikut. Yang pertama, ada model Arjun. Model ini menggunakan e-learning sebagai penunjang sistem pembelajaran langsung. Yang kedua, ada model mixed atau blended. Model ini menempatkan e-learning menjadi bagian tidak terpisahkan dari pembelajaran. Dan yang ketiga adalah model daring penuh atau full online. Dalam model ini, e-learning digunakan untuk seluruh proses pembelajaran, mulai dari penyampaian bahan belajar, interaksi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Model daring penuh atau full online ini yang sekarang kita lakukan, dari mulai penyampaian materi, interaksi pembelajaran, sampai tugas-tugas pun dilaksanakan secara e-learning. Selanjutnya ada jenis-jenis dari kelas maya. Jenis yang pertama ada Learning Management System atau LMS. Menurut Kurtz dan Tucker tahun 2012, LMS merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengelola pembelajaran, mengirimkan konten, dan melacak aktivitas daring seperti memastikan kehadiran siswa dalam kelas maya, memastikan waktu pengumpulan tugas, dan melacak hasil pencapaian siswa. Contoh dari LMS, aplikasi LMS dibagi menjadi dua, yaitu LMS proprietary, yaitu ada Sabah Software, ada Apex Learning, ada Blackboard, ada Internal Learn, dan Sub Enterprise Learning. Yang kedua ada LMS open source, yaitu contohnya ada Tutor dan Dokeos. Jenis kelas maya yang kedua yaitu Learning Content Management System atau LCMS. LCMS adalah
sebuah sistem yang digunakan untuk menggunakan kembali, menempatkan, menyampaikan, mengelola, dan memperbaiki materi pembelajaran. Jenis yang ketiga ada Social Learning Network atau SLN. SLN merupakan pembelajaran yang terjadi lebih besar bila dibandingkan dengan pembelajaran individu maupun kelompok, sehingga hingga skala sosial, yaitu melalui interaksi sosial dengan teman-teman. Contoh SLN yang digunakan adalah Facebook, Twitter, Edmodo, dan sebagainya. Jadi yang saat ini kita belajar, media pembelajaran kita yaitu termasuk jenis kelas maya Social Learning Network atau SLN, karena kita menggunakan Edmodo dalam pembelajaran. Tujuan kelas maya. Tujuan dari kelas maya yang pertama, menciptakan pembelajaran yang bisa berlangsung kapan saja dan di mana saja dengan menghemat waktu dan biaya. Karena kita tidak perlu mengeluarkan uang untuk transportasi, untuk mungkin jajan dan sebagainya. Kita bisa melakukan pembelajaran di rumah. Yang kedua, meningkatkan keterampilan penggunaan teknologi IT siswa sehingga siswa lebih kreatif sekaligus bisa menambah minat siswa untuk belajar. Yang ketiga, lebih memaksimalkan kemampuan pribadi masing-masing walaupun di luar kelas tatap muka atau di kelas langsung. Manfaat dari kelas maya. Berikut manfaat dari kelas maya yang bisa didapat oleh siswa. Yang pertama, materi lebih luas dan beragam karena kita tidak terbatas dengan buku yang diberikan oleh sekolah, tapi kita bisa mencari materi yang lebih luas lagi di mungkin internet, mungkin kita bisa melihat video di YouTube yang saat ini sangat banyak sekali. Yang kedua, pembelajaran disesuaikan berdasarkan kebutuhan siswa. Yang ketiga, mempersingkat waktu tanpa perlu pergi ke kelas. Yang keempat, mengurangi belajar bergantung pada buku teks dan relevan dengan dunia luar. Jadi kita bisa mengatur apa yang ingin kita pelajari, apa yang ingin kita ketahui, dan itu bisa kita aplikasikan langsung dengan dunia luar. Yang kelima, menghemat kertas, paperless ya, karena sekarang ini dalam rangka penghijauan, kita mendukung penghijauan. Jadi metode daring itu sangat efektif untuk mendukung itu. Yang keenam, mendeteksi kopas atau copy paste. Yang selanjutnya, fitur dari kelas maya. Yang pertama, konten yang terkait atau relevan dengan tujuan belajar. Yang kedua, menggunakan metode instruksional. Yang ketiga, menggunakan gambar dan kalimat sebagai elemen media untuk menyebarkan konten dan metode belajar. Yang keempat, pembelajaran bisa terjadi secara langsung dengan instruktur maupun secara individu atau kelompok atau otodidak. Yang kelima, menambah wawasan serta teknik baru yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan belajar. Berikut ada beberapa kelebihan dari kelas maya. Yang pertama, proses belajar yang menarik karena lebih fleksibel dalam urusan waktu dan tempat. Yang kedua, siswa tidak memerlukan media pembelajaran seperti buku dan pena, sehingga dapat menghemat biaya dalam belajar. Yang ketiga, siswa akan lebih dapat menerima materi secara maksimal dengan metode yang menarik. Yang keempat, siswa juga akan lebih aktif dalam proses pembelajaran. Yang kelima, guru berperan sebagai media penyedia dan pendukung dalam proses pemberian materi belajar. Dan yang keenam,
proses belajar yang fleksibel. Jadi dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Di samping kelas maya memiliki banyak kelebihan, tentunya ada kekurangan yang apabila kita mengadakan kelas maya. Yang pertama, siswa dan guru harus mempunyai koneksi internet karena kelas maya berbasis web. Tapi terkadang siswa lebih asik bermain internet dibandingkan belajar materi yang disampaikan. Jadi fokus siswa akan berkurang. Yang kedua, proses belajar yang individual atau sendiri, sehingga bisa mengurangi pembelajaran sosial antar siswa. Yang ketiga, kekeliruan dalam pengetahuan yang didapat siswa apabila tidak berhati-hati dan terjadi kesalahan. Yang keempat, untuk anak SD, penggunaan internet yang kurang proporsional bisa menurunkan kemampuan bersifat manual seperti menulis, menghitung, dan menggambar. Yang terakhir, spesifikasi hardware, software, dan internet yang memadai. Selanjutnya ada komponen pendukung kelas maya. Komponen yang pertama ada konten untuk pembelajaran. Yang kedua, perangkat keras atau hardware. Perangkat keras atau hardware di sini berupa komputer, laptop, tablet, maupun smartphone. Yang ketiga ada perangkat lunak atau software seperti LMS, LCML, CLCMS, dan SLN. Yang keempat, strategi komunikasi. Strategi komunikasi di sini menyangkut bagaimana siswa mengikuti pembelajaran, mengerjakan tugas, dan mengikuti ujian. Dan yang terakhir ada jaringan internet. Oke, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita bertemu di materi selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.